Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Zadia Della dengan NIM A1B124077 dari kelas reguler 2C. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas materi tentang retorika, kunci komunikasi yang meyakinkan. Materi yang pertama, pengertian retorika. Retorika adalah seni berbicara atau menulis dengan tujuan untuk mempengaruhi, membujuk, atau meyakinkan audiens. Kata retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu retorike, yang berarti seni berpidato. Retorika bukan hanya tentang berbicara indah, tapi bagaimana menyampaikan pesan secara efektif, logis, dan emosional. Retorika digunakan di berbagai bidang seperti politik, hukum, pendidikan, pemasaran, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Materi selanjutnya, tujuan retorika. Retorika bertujuan untuk meyakinkan audiens terhadap suatu pendapat atau ide, menarik perhatian dan membangun minat, menyampaikan pesan secara persuasif, jelas, dan berkesan. Materi yang ketiga, unsur retorika, teori Aristoteles. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, menyebutkan 3 pilar utama retorika yang masih relevan sampai sekarang. Etos, karakter, atau kredibilitas. Seorang pembicara harus memiliki integritas dan kepercayaan dari audiens. Contohnya, seorang dokter berbicara soal kesehatan akan lebih dipercaya daripada orang biasa. Patos, emosi. Membujuk dengan menyentuh perasaan audiens, misalnya menyampaikan cerita sedih atau menggugah saat membahas isu sosial. Logos, logika atau alasan. Penggunaan data, fakta, dan argumen logis untuk memperkuat pesan. Misalnya, menurut data BPS, 30% anak muda mengalami stres karena tekanan akademik. Ketiga unsur ini saling melengkapi. Pembicara yang hebat mampu menyeimbangkan etos, patos, dan logos dalam setiap pesannya. Materi yang keempat, teknik retorika. Beberapa teknik retorika yang sering digunakan untuk memperkuat penyampaian pesan. Repetisi, pengulangan kata atau frasa untuk penekanan. Contoh, kita butuh perubahan sikap, perubahan pola pikir, dan perubahan tindakan. Pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tapi membuat audiens berpikir. Contoh, apakah kita ingin masa depan generasi muda hancur? Metafora atau analogi, membandingkan sesuatu dengan hal lain agar lebih mudah dipahami. Misalnya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan. Anekdot, cerita singkat yang menyentuh, bisa lucu atau menyentuh emosi untuk membuat pesan lebih kuat. Materi yang kelima, pentingnya retorika dalam kehidupan. Kemampuan berretorika sangat penting, terutama di era sekarang, ketika komunikasi adalah kunci dari segala hal dalam pendidikan, dunia kerja, bahkan media sosial. Orang yang mampu menyampaikan gagasan secara retoris akan lebih dihargai saat berdiskusi, lebih efektif dalam membangun pengaruh, mampu membela pendapatnya dengan bijak. Dengan mengasah keterampilan berretorika, kita bukan hanya menjadi pembicara yang baik, tapi juga menjadi pemikir yang kritis dan komunikator yang tangguh. Sebagai penutup materi ini, retorika bukan hanya sekadar seni berbicara, tapi seni memengaruhi. Dengan menguasainya, kita bisa mengubah opini, membangkitkan semangat, dan bahkan menggerakkan perubahan. Terima kasih.